Minasan konnichiwa, halo Sobat Setir. Sekarang aku ada di hari ketiga Tokyo Auto Salon. Dan sekarang kita akan bahas mengenai aliran modifikasi ala Jepang yang pastinya hanya kita temuin di Jepang. Nah, bisa kalian lihat di belakang udah rame banget karena ini orang-orang Jepang kayaknya excited banget, mau hujan badai tetap aja ramai. Nah, daripada berlama-lama langsung aja kita turun dan kita lihat mobilnya satu persatu. Let's go. Aduh, sumimasen. Iya, daiju beres. Nggak bisa bahasa Jepang. Oh, orang Indonesia? Oh, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ya udah, kamu ikut aku aja. Nemenin aku ngebut. Ayo. Kamu udah lama nggak? Udah 10 tahun di Jepang. Cakep. Udah 10 tahun berarti lebih paham Jepang dan modifikasi. Yes. Oke. Yaudah. Yuk, Yuk, ke bawah. let's go. Bareng-bareng. Ikimashou. Apa tuh? Let's go. Oh, yuk, let's go. Dari tadi ngobrol terus, kenalan yuk. Oh iya, Aku belum kenalan. Ayu. Anin. Oke, kita sapa Sobat Setir ya yang ada di Oh. rumah. Halo, Sobat Sobat Setir. Setir. Nah, ini kan kamu orang Indonesia ya? Iya. Terus kok bisa di Jepang? Ini kesibukannya ngapain? Ya, dari dulu pertama kali ke Jepang pas lulus SMA buat kuliah. Nah, sekarang udah kerja. Kayak gitu yuk. Oh, I see. Terus kebetulan banget kita papasan di sini. Iya, karena gue suka banget mobil. Cocok banget dong Sobat Setir. Nah, aku kan hari ini mau bikin video soal aliran modifikasi nih. Oke. Anin ada tahu soal aliran modifikasi mungkin? Lumayan sih, lumayan. Karena gue suka mobil, ada beberapa aliran modifikasi di Jepang yang gue tahu. Contohnya misalnya geng-geng Bosozoku tuh yang berisik banget di jalanan yuk. Kalau misalnya pernah ngeliat di video atau di TV, mereka selain mobil, mereka punya juga motor. Dan mereka pakai knalpot yang super aneh gitu sih. Nah, terus mobil-mobil yang khusus di Jepang kayak misalnya K-Car. K-Car itu 660 cc yuk, mobilnya kecil, plat nomornya kuning, dan sangat ramah lingkungan, kayak gitu. Oh, I see. Satu lagi, yang drifting juga. Orang Jepang suka banget ngedrift dan suka banget modifikasi drifting. Oke, pasti Sobat Setir udah penasaran banget nih sama yang tadi disebutin Anin. Langsung aja yuk Nin, kita datengin perbutnya. Oke, let's go. Nah, yang pertama nih, sekarang kita ada di booth HKS. Ayu tahu nggak HKS itu apa? Kalau aku sih, setahu aku ya Nin, biasanya sih kita bisa lihat di belakang related sama knalpot. Dan mumpung kita di sini, ini ada salah satu aliran Jepang yang cukup nyentrik. Yes. Yang knalpotnya sampai atas, bahkan Yes. lebih dari tinggi mobilnya. Yes, kalau di Indonesia itu biasanya dipakai biar Pas banjir. iya, bener banget. Nah, HKS itu merek yang terkenal banget sebenarnya di Jepang. Oke. Dan di Indonesia juga pasti teman-teman tahu semua orang-orang yang suka modifikasi. HKS, misalnya teman-teman bisa lihat nih, knalpot terkenal banget dan banyak banget yang pakai. Kebetulan tadi Ayu bilang ada aliran yang gunain knalpot macam-macam kan di Jepang. Itu biasanya namanya Bosozoku. Kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat nih di internet atau di TV atau dari berita, orang-orang Jepang di jalanan ada yang suka pakai motor, kebut-kebutan, suaranya berisik. Mereka juga pakai mobil yuk. Oh gitu, berarti Iya. nggak cuma motor doang Nggak ya? cuma motor. Oh, I see. Nah, di situ mereka pakai knalpot yang macam-macam. Ada yang tinggi banget di belakang, Oh, sampai tinggi banget. sampai tinggi banget. Ada yang di samping juga yuk. Iya, dan ada juga yang di Jepang. Cuman katanya sih dan kelihatannya sekarang udah nggak terlalu terkenal nih. Oh, tapi pernah booming ya waktu itu? Iya, udah lama. Tapi sekarang udah enggak ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya di Indo itu kan kayak Geng geng-geng yang motor, ya iya, kayak. benar. Oke, menarik ya Nin ya? Iya. Oke, yuk kita lanjut ke booth selanjutnya. Yes. Oke Sobat Setir, sekarang kita ada di booth aliran Jepang lainnya nih. Pasti nggak asing dong dengan drift? Ya, bener banget. Ayu dulu suka nonton Initial D nggak? Iya, aku suka banget sama satu tokoh Takumi. Oh, yang jual tahu itu? Bener, yang dia turun bukit bawa tahu sampai dia bikin challenge dirinya sendiri, jangan sampai tahunya kemana-mana. Iya, Bener ya? iya, betul. Itu tuh drifter Jepang yang bener-bener film jadi terkenal kan? Oke, bener. Mobilnya juga waktu itu Toyota AE86 kalau nggak salah. Nah, teman-teman, orang Jepang itu suka banget drift. Apalagi drifter-drifter yang, mohon maaf nih teman-teman, kadang banyak juga orang Jepang yang suka nakal. Mereka itu ilegal sebenarnya. Jadi mereka pergi ke gunung, modif mobil sendiri, terus dibikin drift sama mereka. Jadi pantesan ya drift ini identik banget dengan Jepang ya? Betul banget. Oke. Nah, kalau terkait eksteriornya nih, apa sih yang perlu diperhatiin terkait drift gitu? Ya, jadi mobil-mobil drift itu punya fitur-fitur spesial teman-teman. Dan bahkan banyak produsen-produsen parts di Jepang itu produce part khusus buat mobil drift. Oke. Contohnya misalnya mereka bikin camber negatif nih, ban depannya kayak gini, dan mereka bikin armnya lebih panjang. Sehingga pas lagi belok, itu bisa patah banget. Kalau teman-teman suka nonton drift,
itu kan mereka harus rapat banget tuh sama curve-nya. Nah, makanya mereka bikin kayak gini. Itu salah satunya kayak gitu. Segitunya banget ya berarti Iya, harus modif bener. dari bannya aja Bener, diperhatikan. bener. Ayo tertarik nggak sama drift? Tertarik, mau ngajarin dong. Ayolah Boleh kita lah bisa ya. main. Boleh. Nah, selain itu juga biasanya mobil-mobil drift ini sangat ikonik ya, kayak banyak tempelan, rame banget dan kayak Betul. keren banget gitu Iya, ya. betul. Luar biasa. Karena mereka pas lagi drift mereka juga pengen show off, Oke. ngeliatin ke penonton atau ngeliatin ke orang-orang yang nonton sekitar situ lah, karena ilegal kan sebenarnya. Mereka pengen ngeliatin bahwa mobil ini mobil drift kayak gitu. Oke, Iya. menarik. Menarik Oke, banget. Sobat Setir, lanjut kita ke booth selanjutnya. Oke, let's go. Nah, yuk ini bus selanjutnya. Di sini isinya adalah keycar nih. Kebetulan keycar yang di sini dijadiin camper van yuk. Kayak gitu. Aku sempat baca-baca sih soal keycar, katanya cuma ada di Jepang ya? Iya, jadi keycar itu spesifikasinya lumayan unik yuk. Kenapa? Dia nggak boleh lebih dari 660 cc. Jadi kecil mesinnya. I see. Dan pajaknya juga beda sama mobil biasa. Lebih murah, jauh lebih murah. Makanya orang-orang Jepang suka keycar. Dan terutama kalau tinggal di kota besar di Jepang kayak di Tokyo atau di Osaka, jalanannya tuh banyak banget gang yuk. Kayak gitu. I see. Oh, berarti mungkin kalau di Indonesia, Iya. mesti Sobat Setir nggak asing sih kayak Agia Island mungkin bisa setipe mungkin Iya. LCGC ya? Mirip-mirip kayak gitulah Oh. yuk. Cuman kalau untuk mesin sih kecilan di Jepang. Kayak gitu. Sih. Dan yang paling utama sih yuk, orang-orang di Jepang karena mereka suka keycar, dibikin tetap desainnya itu spacious. I see. Space-nya besar. Misalnya modelnya kayak boxy gini yuk. Oke, berarti Kayak meskipun kecil tapi tetap lega, bisa bawa barang, terus mengangkut banyak orang juga bisa Nah, gitu ya? bisa. Dan kalau misalnya ngelihat kayak gini nih, mereka bikin modelnya itu dijadiin camper van. Jadi selain buat mobil biasa, mereka juga bisa camping pakai mobil ini. Wih, berarti Gitu. meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit lah istilahnya ya? Betul banget. Multifungsi, mantap. Oke, selanjutnya kita ke booth lainnya yuk. Oke, let's Let's go. go. Oke, Sobat Setir. Sekarang kita ada di aliran Jepang lainnya, yaitu VIP ya nih ya? Yes. Boleh betul. dong nih dijelasin sedikit? Ya, jadi aliran VIP nih yuk, biasanya dipakai sama bos-bos gangster biasanya. Cuman nggak semuanya sih. Nah, kalau misalnya Ayu pernah ngebahas mobil-mobil yang berisik di jalanan, yang knalpotnya sampai tinggi-tinggi banget itu, Kayak tadi ya? iya biasanya itu anak buahnya gangster. Nah, ya bosnya ini, dia pilih mobil nyaman biar bisa duduk di belakang. Oh. Kayak gitu. Dan katanya mobil-mobilnya itu lebih ke sedan mewah ya? Iya, Kayak betul. Lexus, Betul. Terus Toyota Crown. Toyota Crown. Iya. Ada lagi nggak ciri khasnya? Nah, ciri khas lainnya adalah kalau misalnya Ayu pernah ngeliat mobil ini, banyak krom-kromnya nih. Terus mobilnya klimis, biasanya ceper kayak gini nih, dan warnanya hitam yuk. Kayak gitu. Keren banget emang. Jadi ini kayak dibilangnya gangster gitu ya? Iya, istilah Jepangnya adalah Bippu. Kayak gitu. Oke, keren. Oke, kita lanjut ke aliran lainnya yuk. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang nih kita ke aliran lainnya, which is Bosozukui, yang weird banget, yang aneh banget deh pokoknya. Jujur, gue sendiri nggak terlalu tahu dan jarang banget ngeliat mobil kayak gini di jalan. Mantep Tapi banget. kalau menurut Ayu nih, yang Ayu ngeliat mau bentuknya gimana nih? Aneh banget. Aku tadi baca ini dari Nissan Sunny Pickup, terus Yes. jadi kayak gini. Iya, Aneh bener banget. juga. Kalau misalnya ngelihat dari bagian lain, interiornya aneh, setirnya jadi besi, aneh banget. Terus bahkan mobilnya pendek banget, kayak nggak bisa belok gitu lah pokoknya. Iya, aneh banget ya. Iya. Berarti ini adalah aliran-aliran yang emang dari bentuk awal apa jadi apa, yang kotak Iya. membulat kotak. Bener banget. Pokoknya beda banget deh. Iya, beda banget sama Yes. mobil aslinya ya. Bener, Iya. setuju. Oke, Oke, keren. Yuk kita lanjut ke booth selanjutnya. let's go. Nah, Sobat Setir, ini kita ada di booth di mana ini adalah keycar yang menyalahi aturan sih Nin sebenarnya. Iya. Kalau misalnya Ayu ngeliat nih, walaupun mobilnya kecil, dia bikin kayak rumah-rumahan nih di sini. Benar. Nah, ini adalah Suzuki Carry. Nah, boleh dibantu nggak nih tanya-tanya sama orangnya mungkin Boleh kita dong. ini sebenarnya mobil apa, terus Yes. kayak modifnya apa aja. Yes, boleh dong. Langsung aja yuk. Ah, すいません、ちょっと聞きたいんですけど、はい福島県からの専門学系ですね。そうですね、はい。で、このコンセプトはどんなコンセプトですかね。もともと軽カーですね。もともと軽カーではい移動式のガレージをイメージして、はい。自分の部屋をイメージして、はいどこでも進めるように。 Ah, Konsep dari sini. naruhですね。 はい。 Teman-teman, ini menarik banget nih. Jadi sebenarnya itu adalah Suzuki Carry yang mobilnya itu mobil kecil 660 cc. Cuman sama dia dibikin konsep car sehingga boxnya ini belakangnya ini bisa dijadiin kamar sendiri. Jadi istilahnya adalah
ムーブガレージスタイルです。 Namanya Move Garage Style. Jadi mereka bikin garage dan kamar yang bisa berpindah kayak gitu. Kakoi desu ne, hontou ni. ありがとうございます。それ自分のコンセプトですか？生徒たちで自分で考えて、先生と一緒に考えて、はいみんなで作った車ですね。 Naruhodo desu ne. Jadi dia sama teman-temannya satu tim gitu bikin konsep ini. Mo nanenkan gurai yattemasu ka? Kono kuruma wa dore gurai 作った期間 そうですす。でか？はい、作った期間。去年の9月末から、はい。去年の12月はい。で約3ヶ月弱3ヶ月で作りましたね。 めっちゃ早いですそうですね。ね。 Teman-teman tahu nggak? Bikin mobil ini, tebak deh kira-kira berapa lama? Dia bilang cuma 3 bulan, bayangin. Dari Suzuki Carry biasa menjadi konsep car ini 3 bulan. Cepet kan? Teman-teman di Indo bisa nggak modif kayak gini dalam 3 bulan? Hai, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Hai. Oke Sobat Setir, sekarang kita ada di aliran selanjutnya. Ya, bener banget nih. Nah, ini adalah Jeep nih yang pastinya Sobat Setir udah nggak asing lagi ya. Iya. Karena ini adalah item untuk para kolektor di Indonesia juga. Nah, Iya. boleh dijelasin nggak nih kalau Jimny di Jepang itu kayak apa? Nah, orang-orang Jepang juga banyak yang koleksi Jimny nih. Sekarang harga Jimny tuh jadi naik banget yuk, sama kayak di Indonesia. Bahkan Jimny lama juga jadi mahal di sini. Oke. Karena Jimny yang baru ini banyak banget yang beli. Jadi menjadi collector item juga. Oh. Nah, kalau di Indonesia kan setahu Ayu ada Jimny cuma satu tipe, Iya. yang 1500 cc. Iya, hanya ada Nah, itu. kalau di Jepang ada 2 tipe, ada yang biasa dan ada yang K-Car, di mana 660 cc turbo. Nah, bedanya yuk, yang K-Car sama yang biasa adalah size K-Car itu terbatas, makanya Jimny yang K-Car itu nggak pakai over fender dan bannya itu harus rata dengan body. I see. Makanya modifikasinya kayak gini, dia bikin cungkring atau cingkrang ya. Oh, Gitu. nah mungkin ini juga yang jadi inspirasi para modifikator-modifikator di Indonesia Iya, juga betul, ya, karena betul. menarik. Betul, Oke. betul. Ayu suka nggak Jimny? Suka. Kenapa? Karena warnanya dan lucu. Iya, sama sih. Orang-orang Jepang juga pada suka Jimny karena warnanya banyak dan lucu-lucu. Benar. Gitu. Nah, yuk kita ke aliran selanjutnya. Oke, sip. Nah, teman-teman, sekarang kita ke aliran selanjutnya nih. Mobil ini mobil camber. Yes. Jadi cambernya itu negatif, bannya miring, kayak gitu Betul. yuk. Sebenarnya mobil ini nih kita bisa bilang agak-agak ilegal buat jalan di jalanan Jepang. Karena di Jepang itu setiap 2 tahun sekali yuk ada yang namanya shakeng. Apa itu Syakir? Jadi di Jepang itu shakeng adalah mobil itu kita harus dicek setiap 2 tahun sekali. Oh, Dan pada saat dicek, itu kondisinya harus standar. Jadi nggak mungkin mobil kayak gini lulus cek. Kayak gitu. Oke. Nah, Din, aku amazed banget sih sama rodanya. Karena Iya. dia miring ke dalam. Iya. Dan aku salfok banget sama knalpotnya juga yang naik ke atas. Iya. Boleh ditambahin nggak info-info lainnya soal camber ini? Ya, camber negatif itu jadi banyak miring ke dalam biar mereka pakai velg lebar pun bisa masuk ke dalam bodinya gitu loh, yuk. Oh, I see. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, oh ya, ini salah satu mobil Nissan Silvia ya, tahun Yes. 95 betul lah ya? Tahun 90-an lah ya, iya kayak gitu. Keren banget. Nah, itu dia Sobat Setir untuk video aliran modifikasi Jepang. Yes, macam-macam banget ya. Macam-macam banget, mulai dari bawah sampai kelas atas ada semua ini ya. Yes, betul banget. Nah, habis ini aku punya pertanyaan buat Sobat Setir. Apa tuh, yuk? Nah, gimana sih kira-kira caranya untuk mompa ban donat kayak gini? Iya nih, teman-teman, bannya donat banget nih. Gimana caranya? Tahu nggak jawabannya? Kalau tahu, komen langsung bawah di ini. komentar. Yes. Nah, jangan lupa like Komen. dan juga subscribe channel Yes. YouTube Setir Kanan, dan jangan lupa kita ada challenge Setir Kanan di Setir Kanan _official karena hadiahnya langsung dari mana? Dari Jepang. Wow, oke, makanya jangan ketinggalan ya. Dan habis ini kita akan ada video keliling Jepang dan juga kita ke komunitas ya. Ya, betul. Semoga kita bisa ngeliat komunitas-komunitas mobil yang suka ngumpul-ngumpul gitu loh di Jepang. Oke, penasaran? Langsung aja liatin video kita selanjutnya. Bye-bye! Komen sebanyak-banyaknya dan terus subscribe dan nonton terus biar teman-teman bisa dapat hadiahnya. Bye-bye. Indonesia no minasama, watashi wa ima Tokyo Auto Salon ni imasu. De, ironna mecca tanoshii exhibition ga arimasu kedo, kuruma wa sugoi suki de, kono kuruma mo kakkoi desu ne. Beli yuk, tapi warnanya orange ya.